match pembuka EPL Indonesia Season 17. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Map apa nih yang bakal dipakai Expanding River ternyata? Oke. Bakal ada team fight yang sudah fix di setiap objektif. Oke, berarti masih random ya. Kita akan melihat mungkin 3 map yang sama atau 3 map yang berbeda. Karena kalau kita lihat dari bandnya, ternyata udah langsung menuju ke Baxia, Queen, lalu ada Fanny, Marcel juga. Anyway, Aku setuju. karena ini adalah salah satu hero yang kalau misalkan di tangan yang tepat sangat mengerikan. Sangat. Tapi di tangan teman saya, motoin temen. Iya. Wah itu mengerikan juga memang. Benar. Buat timnya. Buat timnya. Iya. Buat timnya sendiri ya. Itu dia. Tapi bahkan bisa dibilang Marcel ini sangat mengganggu player-player seperti Nael. Kenapa? Dia player-player yang bermain dengan close combat. Ya, Bermain agresif. trapping. Terus juga dia bermain dengan single gameplaynya. Ya, hero melee lah Hero rata-rata juga. melee. Ya. Itu bakal ngeganggu banget. Yang harusnya outplay. Benar. Seperti Nael lakukan seperti biasa. Jadi jatuhnya blunder. Benar-benar. Karena emang parah. ini mini stun atau mini freeze ya sebenarnya yang diberikan sama Marcel dengan kameranya yang namanya Klemer. Ayo Ya. foto dulu. Cekrek. Nah. Cekrek. Itu Oh, dia. iya. Ntar di foto, abis itu diposting. Makanya itulah dia, Marcel emang bagusnya di ban aja. Benar. Karena sangat menyusahkan untuk jungler-jungler yang jarak dekat. Benar-benar. Kalau nggak diposting namanya backstreet kalau nggak salah. Iya. Benar. Antara backstreet sama nggak diakui. Wah, Tapi kita kedatangan banyak sekali hero ungu ternyata. hero ungu, Povius Sif, lalu ada Valentina juga ungu. Ya ini sangat menguntungkan untuk Poveus itu sendiri. Kalau kita mau lihat bermain dengan adanya Sora yang sudah diambil bersama dengan Valentina. Ini kan ngebuat dari Bigetron by Vitality juga agak sedikit terlambat untuk melakukan aksi. Bisa. Udah nggak bisa. Tapi kalau ngomongin Valentina ya, bahkan di ML Filipina aku ambil referensi dari AP Brand. Oke. Aqua pada saat itu, dia juga bermain dengan Valentina tuh di first pick. Yes. Karena emang abis di buff, di adjust kan. Seperti yang tadi udah sempat kita simpulkan juga bahwa mid laner semuanya kena sentuhan. Benar. Statusnya di up and down, skillsnya beberapa ada yang dihemat mananya. Kecuali Selena, dia Ya. lebih boros. Tapi untuk Valentina, damage-nya luar biasa. Gua ngerasa kayak mungkin orang-orang ngeliat Valentina, tunggu orang punya skill ultimate yang bagus, baru pick Ya, Valentina. betul. Tapi enggak, sorry to say Valentina bisa gue bilang salah satu mid lane yang paling kuat di River Betul. awal. Setuju. Semua skill yang masuk itu kayak instant burst di awal sangat-sangat possible. Dan jangan lupa pasifnya, dia nambahin XP loh setiap That's kali it, itu dia. ngepok ke 2 detik ya, Ya. untuk ke hero lawan. Jadi ini cocok banget nih, kebetulan ada Leomord. Mungkin aja loh nanti Hijume bakal ngambil Phantom Steed. Oh, di awal tujuannya, sangat. tujuannya bagus banget untuk nambahin hybrid defense biar bisa zoning. Iya, di awal pun ya memang damage-nya nggak bakal eksplosif banget. Tapi ya tetap aja gitu kan. Dia dapat level 4, dia bakal garansi 4 bahkan di tataran pertama. Dia bisa bagi XP-nya ke roamer mungkin. Atau dia bisa rotasi lebih cepat. Makanya Valentina ini lumayan ngejawab. Walaupun ya memang ultimate lawannya mungkin belum terprediksi tadinya. Wah ini dia nih yang ditunggu-tunggu ya. Tapi gue Apakah akan ada kejutan lagi karena kita masih belum melihat potensi hero yang bisa muncul di gold lane. Walaupun sebenarnya udah di Isunshin. Tapi we never know. Itu bisa Benar. di tangan dari Yazuke. Karena sorenya tetap bisa di gold lane dan Isunshinnya tetap di Yazuke. Ya, yang gue suka sebenarnya ya adalah permainan dari sosok Moreno, ya kan? Nantinya yang akan head to head dengan dari Hijumi. Kenapa? Dua pemain mid laner agresif. Yap. Mereka Gak terimaan. Gak terimaan. Gak terimaan. Dan mereka menggunakan hero dua-duanya poking power di early. Ini yang menjadi sebuah keuntungan untuk jungler yang bisa catch up di awal. Jujur, Bigetron mereka punya Leomord. Mereka bisa catch up di awal kalau memang rotasinya mampu dipimpin oleh V. Ini bakal bisa menguntungkan mereka sebelum alter ego power dengan Tough Fighter dari goldnya atau bahkan dari Sunsin-nya. Ya, masih banyak opsinya. Tapi gue agak kaget sih tadi ngelihat Freya yang dilepas di awal tapi gak diambil juga. Jadi udah mulai ketelan meta kami. Kayaknya lebih ke move on sih. Atau gocekan supaya Sunsin di gold. Atau bisa jadi emang dia sengaja buat ngebuang bait gak sih di fase 2-nya? Bisa jadi. Karena ya balik lagi kan Isunshin pick 3 ini lumayan fleksibel. Yep. Kita sering lihat dia di gold lane. Sesekali juga kalau kita kilas balik dia ya pakai retribution not bad sebenarnya. Walaupun ya Isunshin dari 3 patch 2 kali di nerf ya. Ya. Itu kalau bisa ditotalkan ya, 3 patch 2 kali di nerf. Jadi emang lumayan pelan-pelan fall off tapi ya tetap menjadi hero yang menyebalkan untuk farming. Attack speed-nya pun sekarang masuk ke pasif kan? Masuk ke Iya. pasif. Jadi bisa lebih cepat lagi lambadanya. Jujur, gua kalau hero di nerf sebenarnya nggak terlalu berasa Lim biasanya.
kayak Hayabusa nih di nerf. Yap. Gue masih pakai lah, masih bisa catch up. Tapi Issatsin berat banget bos. Susah ya. Berat menurut gue agak berat. Karena dia nerfnya biasanya statsnya. Iya. Jadi kayak scalingnya lebih lama, sedangkan dia item dependent. Benar. Dan kemungkinan item dependent ada nih. Carry late gamenya Cloud ternyata. Ya, Masih jadi di Cloud ya. sama sih rumusnya ya untuk 4 hero untuk team fight. Dan seperti biasa untuk carry-nya bakal ada di Cloud ternyata. Dan ini adalah perdananya Nanael menggunakan Leomord di MPL Indonesia sebagai sosok player assassin. Waduh. Iya sih, kalau kita sering lihat Nanael kan mungkin Fanny, Link, Lancelot. Hayabusa, Lancelot, Ishunshin juga salah satunya sebagai metode hyper carry. Joy, tapi untuk Leomord, fighter. Mungkin ingin memperbanyak dan memperluas juga nih untuk di season ini. Karena mau bagaimanapun, Bigetron nggak punya pelapis di jungler. Apalagi kita tahu ya, Nile adalah salah satu player mekanik Cho juga yang sangat kuat. Bisa jadi B, ini akan bisa seperti Albert zaman dulu. Jungler Cho. Wah, We never Uranus. know. Dan Uranus. Ranus, Jungle nih. Dia Sunset Gold harusnya. harusnya ya. Wow. Ishunshin bakal jadi gold lane dan Yes. Soranya bakal bermain di arah EXP. Alright. Mereka tidak mau tergocek, tapi mereka kembali harus menemukan puzzle yang missing ketika melawan Uranus. Profesor KB, Bigetron or Alter Ego. Wah jujur aku lebih suka ke arah Uranus karena early game-nya pasti bakal nge-spike banget. Ya, game Lim? pertama sama sih. Alter Ego Uranusnya bakal ngecoh banget. Oke, ini adalah Uranus yang akan menjadi sebuah simbol kemenangan Alter Ego kah? Atau bahkan sudah ditemukan cancellation untuk di game pertama ini oleh para pasukan dari Bigetron. Di match pembuka MPL Indonesia, kita akan memperlihatkan derby SM. Apakah Bigetron by Vitality akan mendapatkan game mereka atau Alter Ego akan bersinar? MPL mana tepuk tangannya? Let's go to the land of doubt. Wow, euforia yang baru terasa lagi. Ini jawaban dari semua pertanyaan. Bang, MPL kapan bang? Ini MPL dimulai nih. Sabar Bebe. Belum sabar dong. belum. Itu emot yang kita nanti. Iya tapi bener sih pertanyaan yang Lim tadi ya. Bang MPL kapan? Ada yang nanya 27 katanya. Ternyata 27 Februari sebenarnya kemarin. Kecepatan. Kecepatan bang ya. 27 Maret nih baru mulai nih ya. Salah dong bang, salah Oke. dong. Oke, kita akan memasuki di fight di early game. Bahkan di depan sana, Vayne akan terkena satu mempersplotkan. Flicker. Hejume, flicker yang agresif. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego berhasil mendapatkan satu poin di awal. Sabar Bebe. Itu dia yang sempat tadi gue bahas kan. Valentina ini bukan sekedar... Tapi Moreno, ini gak boleh kehilangan poin kill yang sama. Flicker aja udah rugi, Lim. Itu dia, sekali ngepok loh Be. Dengan emblemnya memang pakainya cooldown kan. Ya basic lah untuk Valentina. Butuh cooldown. Ya tapi balik lagi ya dengan cooldown tersebut. Dan ditambah lagi dengan adanya emblem mage. Nambah juga cooldown Penet. Jadi otomatis damage yang diberikan oleh Hijume berasa banget di early game. Tapi buat Yasuke, Regen di early game. Season Hunter juga, Inspire juga. Level 4, Leomord Nile membalaskan dendam mendapatkan satu poin kill atau seorang Yusuke. Kita lihat Yusuke kali ini akan kehilangan orange buff-nya. Dan membuat para pasukan dari tim Alter Ego, mereka harusnya mendapatkan kerugian. Retribution yang dikeluarkan Nile sepertinya agak cukup worth it dengan pertukaran 2 poin kill. Tapi sosok dari Hijume akan coba mengendalikan Nile. Level 40 dipegang Hijume. Nile sekretul mau tidak bisa diincar dan Chogun melakukan covering up dengan sangat baik. Vin, bayangkan kalau tadi pasifnya nggak ada kena ke para pemain Alter Ego. Nile udah pasti hilang. Hati-hati, Leomord sekuat itu untuk mid dan early gamenya. Sementara kita lihat match up di gold lane. Bisa dibilang ini bakal farming dulu sampai level 4 mungkin ya Be? Ya tapi kalau ngomongin agresif udah pasti Ishunshin lebih diuntungkan ya. Karena secara pop damage dan juga mungkin kalau kita ngomongin freeze minion. Udah pasti lebih diuntungkan untuk Ishunshin. Kontes kembali lagi akan mau dimainkan. Real World pada population. Berhasil mendapatkan poin kelas Hijume. Sosoknya agresif tapi lihat Leomord dari Nile. Mendapatkan 2 poin kill. Dan bahkan membuat para pasukan dari tim Alter Ego kali ini membalikan keadaan dari Yasuke versus everybody. Stack yang dimiliki dari Yasuke berhasil menghilangkan 2 pemain dan membuat Alter Ego kali ini kembali di posisi yang cukup unggul. Oh no. Bahkan Yasuke, Oh no. bahkan di buying time oleh Finn, membuat para pasukan dari tim Alter Ego gagal untuk bisa mengungguli dari satu small mistake yang dilakukan Bigetron. Terlalu greedy nampaknya Yasuke.
Dia coba untuk ngedapetin semuanya. Padahal Yes. ya poin killnya tadi harusnya udah cukup banget lah untuk ngebalikin early dia yang fall off. Ya, Shutdown lagi didapetin. jujur ya, lighting di MPL Arena kan rada redup ya. Karena emang ternyata cahayanya ke Nino sama Shogun. Dua-duanya emang bisa banget untuk ngendalin team fight. Targetingnya juga luar biasa. Yang satu target ke Hijume, yang satu target ke Moreno. Jadi fair banget untuk EXP lane-nya benar-benar tampil dan ngebuat reset yang bagus untuk setup turtle. Support retribusinya masih terlalu jauh. Nail mau nggak mau ngelempar Briel di sana. Tapi Dino udah mengeluarkan Arfi datang. dirinya dengan petir buat para petir dan Dino berhasil menculik Pin. Gak ada power di depan sana. Dan para pasukan dan tim Alter Ego. Mereka membalaskan kembali kanan Dino. dan membuat Bigetron by Vitality berantakan di arah top lane. Sehingga Moreno dan kawan-kawan sepertinya akan kehilangan turtle-nya. Iya. Mereka kalah jumlah karena Eman udah jelas gak join. Arfi jalan duluan. Tapi mereka paksa kontes gak bisa kabur lagi dan akhirnya ini dia Brawl Silver yang kita tunggu-tunggu. Ya. Menit keempat, kill Wait, no retry? Totos 12. No retry tapi cukup sulit untuk mengambil dari Yasuke. Dan Moreno tadi udah ngebuang flickernya. Ini akan menjadi sinyal untuk nge-gank ke area mid lane. Morenonya sih kalau dimakan terus. Dan ini akan menjadi satu small mistake dari Bigetron untuk rotasi yang sulit untuk diciptakan oleh mereka. Dan bermain dengan adanya 3 sama untuk caster Indonesia dan juga caster bahasa Inggris. 3 untuk Bigetron by Vitality, 3 untuk Alter Ego. Ya, jadi dia talent prediction by GoPay kawan-kawan. Ngelihat dari early game sampai mid-nya, gue rasa Bigetron udah menjalankan tugas yang baik di sisi jungle-nya. Tapi tinggal nunggu aja nih secepat apa Eman Trinity dan kapan dia akan regroup. Secepat-cepatnya ya seharusnya ya. Kalau kita ngomongin soal regroup. Karena emang butuh banget Cloud, butuh banget jumlah dari Bigetron by Vitality. Ketika tim fight besar Nino belum mengeluarkan untuk Cloud-nya loh, jangan lupa. Dia baru main Thunder dari tadi. Dan kalau seandainya itu mainin area of evac yang pasti bakal kacau, itu bisa ke arah Leomord dari Nanail-nya. Ya, dan gue ngerasa juga memang tadi full plating. Real World Manipulation, imitasi dari Hijumi. Curian. Niatnya mau nangkep kaki dari Nile, tapi kayaknya nggak mampu. Karena damage-nya masih belum cukup. Mereka lihat Arfi lagi struggle di arah bottom lane, Profesor. Ini Arvi sih jujur, mungkin yang seperti Lim mention tadi ya, kalah full plating. Tapi karena tim fight-nya menang, jadi goldnya jadi lebih unggul sedikit. 57 ya, tapi masih bisa dikejar. Trinity masih possible banget buat Eman. Arah Sky Piercer namanya. Kayaknya ya, Arvi, item Udah kedua langsung. Sky Piercer kah? expert glow. Oke, tapi memancing keributan di arah mid lane sebelum menuju ke arah turtle yang kedua. Menurut gue ini agak cukup riskan. Kenapa riskan? Mereka bertempur nanti akan ada di areanya Arvi. God lane-nya dari Alter Ego udah bisa datang. Kalau Alter Ego menyambut apa yang dibuat oleh Nile di mid lane, mereka akan sulit megangin Eman ketika sword-nya udah banyak kebuang. Oke. Positif ya Sky Piercer. Mungkin jawaban dari 3 hero keras ya Be di depannya. Ditambah ini kan juga jadi salah satu item yang favorite banget. Tapi di satu sisi juga untuk Arvi udah punya 20% cooldown reduction. Jadi kayaknya udah cukup. Tinggal cari item eksekusi aja. Ini dia Profesor KB yang akan menjadi tim fight yang sesungguhnya 5-5. Eman kali ini akan mulai tampil kepada para pasukan tim Alter Ego. Poking damage seperti karena Yasuke. Glorious Pathway membuat Alec membuka jalan dan Finn tertangkap di depan sana. Tapi Nino target menunjukkan Moreno yang tidak memiliki flicker kali ini. Akhirnya dihajar karena Poaka. Mendapatkan poin kill untuk Moreno, tidak ada lagi pengendali. Nile ke distract, mau tidak mau menuju ke arah belakang. Alec ditunggangi tapi nampaknya berpasukan dari tim Alter Ego. Mereka harus melepaskan Yasuke. No power of retribution di saat turtle yang berikutnya membuat para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka berbahaya. Satu Sky Piercer-nya menyala. Menuju ke arah Sky Piercer yang ketiga. Tapi killing spree. Nile one by one situation dengan Arvi. Gagal untuk stuck Sky Piercer selanjutnya. Masih kekurangan damage tapi Arvi 2 point kill. Yang membuat Sky Piercer-nya juga nambah. Eman langsung retreat. Dia lihat udah no chance untuk menang. Di arah turtle-nya akhirnya dilepas. Tapi turtle-nya gak jadi akhirnya Be. Itu kalau kata kita dewasa yuk dewasa. Udah. Kata Eman dewasa aja. Lepasin Be. Sebenarnya iya yang paling dewasa di sini Eman ya. Kelihatan dari cara dia yang lebih milih untuk manjangin laning. Karena dia tahu kalau seandainya team fighters juga nggak ada poinnya di sana. Expanding Dia masih River butuh- juga? Ya dia masih butuh Trinity-nya juga. Golden Staff minimal buat team fight. Biar Blazing Duet-nya juga lebih berasa. Tapi kalau ngomongin Blazing Duet yang akan lebih berasa, Eman benar-benar harus coba nutup Hijume sih. Ini kesempatan Eman untuk bisa masuk. Glorious Pathway, Reward Manipulation telah dibuka. Source skill dari Alter Ego terlalu banyak untuk dikeluarkan dan para pasukan dari JB ke Tropa Vitality. Memaksa tim di depan sana. Berhasil menunggangi 1 poin. Alec gak ada lagi yang bisa menang, yang bisa diberikan. Dan bahkan Reward Manipulation dari Moreno harus dihentikan oleh Dino. Lihat, Thunder dari Dino. Kali ini harus diberhentikan serangan shuttle dari Arvi. Membuat para pasukan Bigetron by Vitality akan mendapatkan turtle mereka.
Permainan yang kasar, permainan tanpa ada henti. Dan ini disebabkan oleh Finn dan juga Shogun. Iya, mereka ngejawab agresivitas dari Alter Ego, dijawab seutuhnya. Mereka ngezoning dengan Nino yang langsung incer belakang. Tapi Bigetron punya Shogun yang sama job desk-nya, Be. Ya itu dia kan, 2 XP lainnya benar-benar menjalankan tugasnya dengan sangat maksimal sekali. Ditambah untuk targeting mungkin tadi ke arah Nile. Nile-nya juga langsung nge-cover Moreno. Nile tahu persis Nino targetnya siapa. Dan dia percaya kalau sekali lagi akan keluar Thunder ternyata dari Nino. Dan betul, langsung disambut, langsung dikasih damage yang begitu tinggi. Sehingga otomatis Yasuke-nya ke burst juga di belakang. Nino-nya juga ke burst. Gagal semua plan dari Alter Ego setelah sebelumnya sukses. Iya, mereka emang harus hati-hati banget sih. Karena matanya pasti di Moreno. Yes, tapi- Moreno buka, wah itu bakal bahaya banget. Dan Ice Queen sekarang yang gue suka banget Ice Queen. Ice Queen. Finn sih jujur nih Finn mengendali juga semuanya. Ya. Dia naikin satu persatu. Kalau misalnya Finn gak ada follow up, Alex gak tumbang, Finn juga akan sia-sia. Tapi semuanya mau coba untuk follow up Finn. Sehingga nanti ketika udah ada lagi ultimate dari Finn, mereka bisa continuous team fight. Iya, dan sekarang jujur untuk Yasuke secara nggak langsung juga butuh banget untuk Nino abis. Nino Queen Swings. Abis Thundernya. Thundernya udah selesai, ingat. Walaupun belum sempat terbang menghujani dengan petir-petir dan bikin dari Nino. Tapi itu ada delay-nya, ada cooldown-nya Profesor. Iya, dan ke-trigger Dive. lagi ternyata. Di dive kah? Clicker akhirnya. Agak jarang jujurnya gue ngeliat Nino pakai War X loh. Yes. Di Sora. Biasanya dia langsung item defense kan. Betul. Tapi kali ini dia butuh damage mungkin Lim. Melihat Yasuke menggunakan tank atau fighter. Dan mereka cukup depending on RV. Kayaknya Nino harus berbuat sesuatu. Kayaknya mungkin nyari sustainnya juga sih, Ji. Ada spell farm tambahan juga kan. Jadi dia punya ya durability yang tinggi lah dari team fight ya. Cuma temponya sedikit turun nampaknya. Menunggu di Lord yang pertama. Harusnya udah akan join ya dari Eman Trinity udah jadi. Dia udah bisa kasih damage dan hati-hati. Bigetron bisa makan depan. Ya, setuju. Siapapun bisa dicolek sama Bigetron. Bahkan Nile mau nggak mau harus Barbriel yang untuk lakukan covering up. Hijume dengan reload manipulation ini imitasi membuat Nino langsung agresif merespon dengan adanya Thunder. Tapi Nile mau nggak mau harus fokus dapetin ke arah Purple terlebih dahulu sebelum tim fight yang sesungguhnya ada di Lord. Udah pasti ya, kalau kita ngomongin soal Trinity yang ada di tangan Eman, ini akan menguntungkan sekali bagi Bigetron. Karena ini udah mulai spike power dari Bigetron by Vitality. Mereka bisa ngelakuin team fight sekarang, makan depan yang kayak Lim bilang. Ditambah karena mungkin ada yang muncul di atas, dipaksa team fight. Oke, bahkan flicker telah dikeluarkan Shogun. Berhasil memancing serangan Dino. Terdeteksi posisinya oleh Shogun. Oh, Yasuke. Apakah ada momen di depan sana dan Yasuke berhasil ditunggangi. Maupun terpasukan dari tim Alter Ego. Mereka kehilangan 2 momen. Victory Shogun again and again. Dino gak bisa berbuat dengan sangat banyak damage memang besar. Tapi lihat Blazing dan memang. Membuat Dino juga sakratul maut. 2 point kill. Berhasil ditumbangkan oleh para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Dan Nile memasukkan kembali kuda ke kandangnya. Wow, gue pikir ini hari Jumat. Ternyata ini adalah harinya Shogun. Shogun. Belakangnya gak ada yang bisa selamat. Semua dikejar. Yes. Dan bahkan gua lihat featuring antara Shogun dan Finn. Ini chemistry yang tidak bisa dibohongi Lim. Yap, dan damage-nya cukup. Mereka punya Eman. Jadi ya tadi makan depan bisa lihat-lihat Yasuke. Ingat, itu baru pok damage seperti biasa, basic attack ya. Right tap dari Eman. Dan itu yang mungkin mengerikan sebenarnya bagi Yasuke karena dia belum punya jawaban dari Eman. Walaupun udah punya chestes. Tapi Oke, sangat-sangat dalam sekali. Iya. Oke. Tapi kita lihat juga permainan dari Alter Ego. Ini mereka mencoba melakukan defense. Oh, ada Kodelwin. Buset, dari mana nih? Dari Eropa kayaknya Miamor. Tapi lihat apa yang dilakukan Dino. Emang? Berhasil menangkap Behemoth sama di Purify. Membalikkan keadaan dan menghilangkan 2 pemain kunci dari Bigetron by Vitality. Emang tertangkap dengan awan yang menggebu-gebu di depan sana. Wow, ini Halo. dia ya. Halo Kodelwin. Kodelwin, Miamor, ciao. Waduh. Bentar. Mamma mia lesato. Ini pas Kodelwin muncul, Alter Ego langsung loh. Dapetin 2 point kill. Buffnya beda ya. Langsung Emang defense loh. hokinya di dia sebenarnya. Oh gini dia. Tapi mic boleh biasa aja gak pegangnya? Gak harus dicongor. Kan hype comeback ini. Gak usah Seru. dikokop bisa. Bisa sebenarnya. Bisa. Tapi aman lah. Buat sekarang kan mungkin lagi hype. Karena dapetin momentum. Karena yang ketangkap kebetulan Eman. Mahal yang banget Eman sih. kebetulan gak bawa Purify. Dia bawanya Flicker.
Jadi sekali kena CC power udah pasti Eman bakal kelimpungan. Iya, iya. Oke. Goldnya sekarang gak beda jauh. 2000 gold aja. Ini satu tim fight udah bakal beres. Karena sekarang bounty-nya juga gede banget ya. Iya. Kerasa banget sih ketika shutdown yang goldnya paling banyak. Itu bakal langsung celengan pecahnya tuh berasa lah. Dapetin hampir setengah item lah mungkin. Ini- Kalau misalkan aku simpulkan gampangnya gini, gak apa-apa kena musuh kill banyak gak apa-apa. Karena bisa sekali shutdown, bisa comeback. Tapi kalau misalkan struktur bangunan kita hancur, nah itu yang berat tuh. Ya. Ngadepin super minion yang udah makan rendang kebetulan kemarin ya. Bisa dibilang juga ya, Profesor, jangan sampai Eman ya sih, karena Eman kan gak pakai Purify. Benar. Kalau dia kena lagi ketangkap sama awan Kinton yang dimiliki dari Nino kayak tadi, ini berat. Kenapa berat? Kita ngelihat udah tidak ada lagi damage yang bisa terdeliver kalau tidak ada Eman. Kalau kita ngomongin Finn dan juga Shogun gak bakal sekuat tadi, Profesor. Harusnya. Udah mulai memasuki ke arah late game, Lim. Benar-benar. Damage-nya udah bakal bisa diterima gitu loh. Pokoknya Iya. sekarang ala buat Eman sih. Karena balik lagi untuk di late game juga yang pegang Trinity ya untuk sekarang. Yap. Di match ini. Karena emang kalau kita bandingkan dengan RV, dia emang pegang item execute. Tapi Sky Pierce itu bedanya sama Trinity. Ya, Nile sakit Lim memang, tapi Iya. kalau untuk membuat Finn dapetin point kill siapapun yang ditungganginya, butuh Eman. Kayaknya memang bukan tipikal eksekutor lah kalau Iya. dari Nile-nya ya. Tim bersih-bersihnya tuh memang ada di Eman nantinya. Oh, terdeteksi. Tapi kok agak unik ngeliat item dari Nino ya. Malah pick loh dia. Oke, bakal coba dipaksa Nino. Lihat tengah thundernya Flicker, tapi ditutup sama Shotgun, gak ada jalan untuk pulang. Yasuke mencoba untuk menghentikan, tapi Eman is coming. Satu demi satu bakal coba dilucuti oleh Eman. Oh, di belakang, Damage di belakang. yang terlalu besar. Permainan di belakang. Sandwich Gaming tidak mampu untuk masuk lebih dalam lagi. Dapatkan Finn. Berhasil menunggangi Hijume. Where are you going, Hijume? Gak ada jalan untuk pulang. Tersisa Armin dan juga Alec. Dibiarkan pulang karena bukan itu tujuan utamanya. Lihat tujuan utama mereka clear minion. Lot sudah didapatkan dan Wah. memastikan wave bersih di dua lane. Mereka bagi tugas. Iya, bagi diambil tugas. Eman. Dan ini pressure-nya gak berhenti loh. Lihat minion di arah mid-nya bisa dikawal. Tapi lihat pergerakan Arvi. Arvi memotong satu jalan. Membuat Alec kali ini harus ter-take down, damage-nya terlalu sakit dan bagaimana masukan dari tim Alter Ego. Mereka akan kembali lagi ke lane after Nino is coming. Tapi lilian diberikan oleh Arvi adalah sebuah nafas untuk mid lane-nya. Setidaknya nggak dua turret yang ompong di depan sana. Dan Arvi kalau memaksa ke depan menurut gua nggak wise. Iya, iya, iya. Tapi itu berani sih. Arvi berani banget. Dia benar-benar kelihatan numbalin memang romernya. Tapi sekarang push sesungguhnya karena Lord sudah hadir. Lord is coming! Mendengar belanda blazing with Eman! Memporak-porandakan backline dan bahkan membuat termasuk dari tim Alter Ego. Mereka kehilangan 3 member sebentar lagi. Fokus ke arah base. Damage terlalu besar dengan Nile dan bahkan wipe. Bigetron by Vitality. Program to win di match yang perdana, di game yang perdana. Diratakan Alter Ego. Memang di awal mereka terlihat bisa ngasih perlawanan yang sangat-sangat signifikan. Tapi masuk di mid game, masuk di late game. Semua berbeda. Semua dikontrol. Eman yang sudah jadi Trinity join mengubah segalanya.